Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Kita berada pada pertengahan bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan yang penuh rahmat dan barakah ini. Kawan-kawan Kanal 3, banyak orang bertanya, banyak orang sering berpikir ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, ketika kita ibadah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu yang ada dalam benak kita bahwa ukuran dari salat kita, ukuran dari doa kita, ukuran dari ibadah itu kita ukur dengan materi. Artinya, kalau kita beribadah kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, sementara ekonomi kita tidak kunjung membaik, seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa ibadah kita belum benar, doa kita belum benar, bacaan Quran kita belum benar. Kita selalu manusia ini dengan nafsu dan syahwatnya menggiring kita kepada hal-hal yang berbau materi. Apapun kebaikan, apapun keberhasilan, selalu yang menjadi parameternya adalah materi. Bahkan ibadah sekalipun akan kita kait-kaitkan dengan materi. Padahal seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya, ketika seorang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seharusnya kalimat Allahu Akbar itu meniadakan segala sesuatu selain Allah, termasuk pikiran-pikiran, syahwat-syahwat kita yang diantaranya adalah materi. Karena jika seseorang masih terpenjara dengan materi, sesungguhnya orang itu akan sulit dan berat untuk mendekat dengan Sang Pencipta. Ada banyak kisah yang jika kita membuka lembaran-lembaran sejarah akan menyadarkan kita akan hal ini. Saya teringat dengan sebuah cerita pada salah satu peperangan. Adalah kebiasaan dan hukum ketika dalam peperangan, ketika memenangkan sebuah peperangan, ada yang disebut dengan rampasan perang. Rampasan perang biasanya diambil oleh pemenang perang dari pihak yang kalah. Dan rampasan perang itu lumrah sampai dengan abad modern seperti ini masih ada dengan istilah rampasan perang tersebut. Tidak terkecuali yang terjadi di zaman dulu, termasuk di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peperangan, ketika peperangan telah usai, ketika Rasulullah mulai membagi-bagikan pampasan perang. Jadi Rasulullah itu membagi pampasan perang. Biasanya pembagian itu terkadang merata, terkadang ada yang dikhususkan, ada yang dilebihkan dari yang lainnya berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pada saat itu. Ada juga dalam satu peristiwa ketika Rasulullah memberikan seluruh rampasan perang kepada seluruh kelompok, seluruh kabilah, seluruh keluarga, mereka yang berpartisipasi dalam peperangan itu, tapi meninggalkan kaum Ansor. Kaum Ansor dalam hal ini tidak mendapat bagian pampasan perang. Siapa kaum Ansor? Kaum Ansor adalah penduduk kota Madinah. Dia disebut Ansor karena mau menerima muhajirin, mau menerima orang-orang yang berhijrah dari Mekah dan ditampung di rumah-rumah mereka. Sejak saat itu, penduduk kota Madinah atau Yathrib pada saat itu mendapat julukan dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kaum penolong. Saat pampasan perang dibagikan, ketika seluruh pihak mendapatkan bagian pampasan perang, kaum Ansor menunggu dari Rasulullah kapan giliran mereka untuk mendapatkan pampasan perang tersebut. Tetapi sampai akhir, ternyata kaum Ansor tidak mendapatkan apa-apa dari pampasan perang itu. Tidak seperti biasanya, Rasulullah meninggalkan kaum Ansor tidak mendapatkan pampasan perang. Salah satu dari kaum Ansor itu bertanya kepada Rasulullah dengan nada sedikit protes. Mengapa ya Rasulullah?
ketika yang lain kau berikan sementara kami engkau tidak berikan pampasan perang itu. Seolah-olah ada yang salah dari kami. Rasulullah tidak menjawab pada saat itu. Tapi ketika sudah selesai pampasan perang itu dibagikan, ketika dalam kesempatan yang setelah itu, Rasulullah memanggil kaum Ansor, mengingatkan kaum Ansor dengan satu ungkapan, dengan satu ucapan yang di sini mengetuk hati kaum Ansor. Ya kaum Ansor, wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak senang ketika seluruh kaum, seluruh kabilah, seluruh kelompok pulang ke rumah-rumah mereka menenteng harta benda, menenteng ternak-ternak, menenteng kepingan-kepingan uang pulang ke rumah mereka. Sementara kalian kaum Ansor pulang dengan menenteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak lebih berharga dari harta itu? Apakah Rasulullah tidak lebih berharga dari ternak-ternak itu? Apakah Rasulullah masih kalah berharga dengan kepingan emas dan perak yang ada pada pampasan perang? Rasulullah ingin memberikan pengetahuan kepada kaum Ansor bahwa kalian pulang dengan membawa Rasulullah lebih berharga dari seluruh isi langit dan bumi. Tetapi kalau kita, parameter kita, cara berpikir kita adalah selalu materi, harta benda, uang, emas, dan seterusnya, maka Allah dan Rasulnya tidak akan pernah punya tempat di hati kita semua. Karena kita isi hati dan pikiran kita dengan harta benda, maka Allah dan Rasulnya pun tidak akan pernah memiliki tempat pada diri kita. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu mari jangan kita jadikan tolak ukur keberhasilan ibadah kita dengan materi. Perlu berikan tempat pada hati dan pikiran kita bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Adakah Allah dan Rasulnya ada pada hati kita dan pikiran kita? Atau mereka perlu kita sisihkan, kita gantikan dengan harta benda itu? Jika ini yang terjadi, sesungguhnya kita semakin jauh dari keimanan itu. Alangkah baiknya seseorang ketika mendekatkan diri pada Allah, hilangkan segala macam ketergantungan dengan apa yang ada pada dunia ini. Bukan berarti kita harus menjauhi dunia, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Karena kita butuh dunia, karena dunia adalah tempat ladang beramal kita kelak. Jadikan itu sebagai modal kita berhadapan dengan Tuhan kita semua. Akan tetapi jangan sampai jadikan dunia itu mengalahkan Allah dan Rasulnya dalam hati kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini, di bulan penuh berkah ini, kita jadikan hal-hal itu sebagai pertimbangan kita dalam melangkah. Ketika kita ingin menjadi hamba-hamba yang lebih baik, insan-insan yang lebih baik, kita jadikan Ramadan ini sebagai menempa diri kita untuk kita berikan ruang untuk Allah dan Rasulnya pada diri-diri kita. Kawan-kawan Kanal 3, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri kita dan buat semua yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.